Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 16 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami mengalami kemenangan yang diperoleh hanya dalam nama Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nesardo Sijabat. Kepada Saudara Nes, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 16 Juli tahun 2025 adalah Kemenangan diperoleh dalam nama Yesus. Ayat intinya terdapat dalam kitab Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Godaan setan sangat efektif dalam merendahkan sifat manusia, karena manusia tidak dapat bertahan melawan pengaruh kuat mereka. Tapi Kristus mewakili kita, yang bersandar sepenuhnya kepada kuasa Allah, menanggung pertentangan hebat itu, agar ia dapat menjadi contoh yang sempurna bagi kita. Kristus menderita demi kita di luar pemahaman kita, dan kita harus menyambut pencobaan dan penderitaan demi Kristus, agar kita dapat menang sebagaimanapun Kristus juga menang, dan ditinggikan ke tahta penebus kita. Marilah kita renungkan kehidupan dan penderitaan Juru Selamat kita yang mulia demi kita, dan ingatlah bahwa jika kita tidak bersedia menanggung pencobaan, kerja keras, dan pertikaian, jika kita tidak bersedia mengambil bagian bersama Kristus dalam penderitaannya, kita akan dianggap tidak layak untuk duduk di tahtanya. Kita memiliki segalanya untuk diraih dalam pertikaian dengan musuh kita yang perkasa, dan kita tidak berani menyerah sejenak pun terhadap godaannya. Kita tahu bahwa dengan kekuatan kita sendiri, tidak mungkin bagi kita untuk berhasil. Tetapi, sebagaimana Kristus merendahkan dirinya dan mengambil sifat kita, Dia mengetahui kebutuhan kita, dan telah menanggung godaan terberat yang harus ditanggung manusia, telah menaklukkan musuh dalam menolak saran-sarannya, agar kita dapat belajar bagaimana menjadi pemenang. Kristus adalah teladan kita, contoh yang sempurna dan suci yang telah diberikan kepada kita untuk diikuti. Kita tidak akan pernah bisa menyamai pola itu, tetapi kita dapat meniru dan menyerupainya sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita menyerahkan semua yang kita miliki pada Allah dan ditempatkan dalam posisi yang sulit dan berbahaya berhadapan dengan setan, kita harus ingat bahwa kita akan memperoleh kemenangan dalam menghadapi musuh dalam nama dan kuasa Sang Penakluk. Setiap malaikat akan diutus untuk datang menyelamatkan kita ketika kita bergantung pada Kristus daripada kita diizinkan untuk dikalahkan. Tetapi kita tidak perlu berharap untuk memperoleh kemenangan tanpa penderitaan, karena Yesus menderita dalam penaklukan bagi kita. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang penuh peperangan, konflik yang terus-menerus. Itu adalah pertempuran dan perjalanan. Namun, setiap tindakan ketaatan kepada Kristus, setiap tindakan penyangkalan diri demi Dia, setiap pencobaan yang ditanggung dengan baik, setiap kemenangan yang diperoleh atas godaan, adalah sebuah langkah dalam perjalanan menuju kemuliaan kemenangan akhir. Dikutip dari The Review and Herald, tanggal 5 Februari tahun 1895. Demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nesardo.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dalam Alkitab, nama itu adalah kuasa. Mari kita baca ayat berikut ini yang terdapat dalam Kisah 4 ayat 7 yang berbunyi, "Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, 'Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?' Nama itu sama dengan kuasa. Karenanya, saat dikatakan dalam nama Yesus, maka itu sama dengan dalam kuasa Yesus. Bahkan dalam ayat 12 dikatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Artinya, nama Yesus atau kuasa Yesuslah yang memberikan kita kemenangan dan yang dapat selamatkan kita. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 27 tahun 1893 paragraf 25 yang berbunyi, "Lawanlah godaan sebagai manusia. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, Anda dapat meraih kuasa ilahi. Kristus akan bekerja untuk Anda semua." Sebagai manusia, kita dapat melawan godaan dan pencobaan, yaitu dalam nama Yesus. Sebab tidak hanya Yesus telah menang sebagai manusia, namun terlebih lagi dalam nama Yesus, kita dapat meraih kuasa ilahi. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam manuskrip 27 tahun 1886 paragraf 13, "Kita memiliki juru selamat yang maha kuasa, yang telah menang dalam kemanusiaannya, dan kita harus terus maju dalam karya kemenangan dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Dalam kekuatannya yang kita tuntut oleh iman, kita meraih kemenangan atas dosa." Inilah dasarnya kita dapat memperoleh kemenangan dalam nama Yesus. Sebab Yesus sebagai manusia telah mengalahkan setan. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 204 paragraf 4, "Kita memiliki segalanya untuk diraih dalam pertikaian dengan musuh kita yang perkasa, dan kita tidak berani menyerah sejenak pun terhadap godaannya. Kita tahu bahwa dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin bagi kita untuk berhasil, tetapi sebagaimana Kristus merendahkan dirinya dan mengambil sifat kita, yaitu alamiah kita, Dia mengetahui kebutuhan kita dan telah menanggung godaan terberat yang harus ditanggung manusia, telah menaklukkan musuh dalam menolak saran-sarannya, agar kita dapat belajar bagaimana menjadi pemenang." Dan untuk mewujudkan hal ini, Roh Nubuat melanjutkan dalam manuskrip 27 tahun 1886 paragraf 13 yang berbunyi, "Marilah kita menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup kita. Marilah kita menyelidikinya dengan tekun dan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah satu-satunya pendidikan tinggi sejati yang dapat kita peroleh. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya memiliki hubungan erat dengan Kristus, tetapi kita juga akan membantu orang-orang di sekitar kita untuk menyatakan kuasa kasih karunia-Nya dalam menjalankan perintah-perintah-Nya. Pedoman Yesus dalam menghadapi godaan setan adalah dengan berkata, "Ada tertulis," yaitu yang tertulis dalam kitab suci. Demikian juga kita harus menjadikan kitab suci pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh menyelidiki kitab suci, kita tidak hanya memiliki hubungan erat dengan Yesus, tetapi kita juga dapat menjadi saluran kasih karunia Yesus yang adalah Roh-Nya kepada sesama di sekeliling kita, sehingga mereka pun dapat menang sebagaimana Yesus menang dan sebagaimana kita menang dalam Yesus. Oleh sebab itu, dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, manuskrip 8 tahun 1885 paragraf 3, "Dengan menggunakan senjata yang ada dalam jangkauan semua orang," apa itu? Firman Allah. Ia, yaitu Yesus, meraih kemenangan
dan setan meninggalkan medan perang sebagai musuh yang kalah telak. Hal ini telah membuka jalan bagi setiap putra dan putri Adam untuk meraih kemenangan atas musuh dalam nama Yesus. Jadi, ada hubungan mempelajari firman Allah dengan dalam nama Yesus agar kemenangan Yesus menjadi bagian kita. Sebab firman Allah itu pun kuasa yang bila mana telah diucapkan tidak akan kembali lagi sia-sia, namun akan melaksanakan kehendak Allah dan pasti berhasil. Tetapi meskipun demikian, renungan hari ini ingatkan kita semua dalam Christ Triumphant halaman 204 paragraf 6. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang penuh peperangan, konflik yang terus-menerus. Itu adalah pertempuran dan perjalanan. Namun, setiap tindakan ketaatan kepada Kristus, setiap tindakan penyangkalan diri demi Dia, setiap pencobaan yang ditanggung dengan baik, setiap kemenangan yang diperoleh atas godaan adalah sebuah langkah dalam perjalanan menuju kemuliaan kemenangan akhir. Meskipun di dalam Yesus kita pasti menang, tetapi dalam prosesnya kita pasti alami peperangan dan konflik yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Kehidupan dalam Kristus adalah suatu pertempuran dan perjalanan. Tetapi bila kita menurut kepada Yesus, sangkal diri demi Yesus, maka dalam setiap langkah maju dalam kehidupan kita, kita menuju kepada kemenangan akhir. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Satu-satunya jalan untuk kami dapat mengalami kemenangan adalah dengan di dalam nama Yesus. Sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat memberikan keselamatan daripada nama Yesus. Nama Yesuslah segala-galanya bagi kami, sebab itulah kuasa bagi kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab perwujudan akan kuasa Kristus dalam hidup kami adalah dengan menerima roh-Nya. Sebab roh itu pun adalah kuasa yang dapat mengubahkan kami dan bahkan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.